البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، ما هي شروط لوجوب الفتوى؟ Entah dorganai. Syurut liwujubil fatwa, ay anal fatwa wajib. Ma syurutuh? Ada ma hiya syurutul fatwa? Anta Abdurrahman. Wuqu'ul hadithah al-mas'ul anha. Apa artinya? Ya ditanyakan sesuatu yang terjadi, bukan sesuatu yang mustahil atau lau dan sebagainya. Baik, nah, yang ditanyakan adalah sesuatu yang terjadi. Kemudian yang kedua, Dakumar. Ta'anud. Ala an yakuna qasdu sa'il at-ta'anud. Aw madza? Tatabu rukhas atau darb ara al-ulama. Baik. Hadhihi kulluha maqasid sayyi'ah. Hadhihi kulluha maqasid sayyi'ah. Ta'anud, tatabu rukhas, darb ara al-ulama. Idza kana kadzalik la yajuz al-fatwa, la yujib, la tajibul fatwa. Baik, nah. Idza kana al-qadi aw mufti fi halil ghadab. إذا كان المفتي في حال غضبان أو شدة الهموم أو شدة الحزن هل يجوز له الفتوى عندك إسماعيل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن فكره منشغل، لأن فكره شاغل بأمر. Baik, nah. Idan mufti labud an yakuna mufti hadi al-bal. Naknya mufti adalah orang yang ketika berfatwa tenang pikirannya tenang. Baik, nah. Thalith min syurut wujub al-fatwa. Ala yatarattab ala al-fatwa ma huwa aktsaru minha dararan. Ala yatarattab ala al-fatwa ma huwa aktsar minha dararan. Supaya tidak terjadi atas fatwa tersebut sesuatu yang lebih besar bahayanya. Artinya fatwa itu tidak menimbulkan bahaya. Fa in tarataba 'alaiha dzalika wajib al-imsaku anha daf'an
li asadil mafsadatain bi akhafihima. Jika terjadi atas fatwa tersebut yang demikian, itu darar, ya. Terjadi atas fatwa tersebut darar yang besar. Wajib al-imsaku anha, maka wajib imsak, menahan. Maka wajib menahan diri dari fatwa tersebut. Daf'an li asadil mafsadatain, itu untuk membendung yaitu sesuatu mafsadah yang lebih besar dengan mafsadah yang kecil. Artinya mahiyya mafsadah akhaf betul ini, mencegah, membendung mafsadah yang besar dengan mafsadah yang kecil. Apa mafsadah yang kecil? Sahih, imsak anil fatwa. Imsak anil fatwa, menahan untuk tidak berfatwa, tidak menjawab pertanyaannya. Pertanyaan tidak dijawab, tidak menjawab pertanyaan mafsadah. Baik. Akan tapi tidak menjawabnya ini untuk membendung mafsadah yang lebih besar. Kalau seandainya dia berfatwa, baik, bisa terjadi mafsadah yang besar. Contoh misalnya dalam permasalahan ketika Abdullah bin Abbas ditanya tentang apakah orang yang membunuh orang mukmin ada taubat, halahu min taubat, faqala. Kalau itu menjawab. Atau misalnya ala sabil misal tidak dijawab. Tidak dijawab. Ketika misalkan dijawab iya, orang ini mungkin bisa jadi bunuh terus, ya. Apakah pembunuh ada taubatnya? Ada. Dia malah semakin berbuat membunuh karena diketahui dari hal orang tersebut ini halnya tidak bagus. Misalnya, kalau dijawab iya ada taubat, dia malah tambah membunuh karena maksudnya bukan ingin bertobat, karena ingin melampiaskan kemarahannya dan sebagainya. Tapi ketika tidak jawab, wallahu alam, misalnya, halahu min taubah, wallahu alam. Mungkin dia berpikir, atau dengan demikian tidak terjadi penumpahan darah yang berikut. Nah ini misalnya, ala sabil misal, al-imsak anil fatwa mafsadah, wala syak mafsadah. Akan tapi ketika berfatwa misalnya iya ada taubat, orang ini malah tambah bunuh. Nah ini berarti al-imsak di situ adalah baik. Ketika memang ketika fatwa tersebut akan terjadi darar, dengan fatwa akan terjadi madarat dan bahaya, maka al-imsak ini lebih selamat, lebih aula. Sebab ketika fatwa yatarattab alaihi darar akbar minhu. Baik. Sehingga di sini adalah imsak. Wallahu alam, misal seperti itu. Misalnya diketahui dari hal si penanya ini bukan maksudnya bertaubat, lain. Kalau misalnya seorang ini tujuannya menyesal, betul-betul ingin bertaubat dan sebagainya, dijawab. Sebab kalau tidak jawab bisa jadi putus asa. Ya kan? Bisa jadi apa?
Putus asa. Ketika melihat keadaan sa'il, penanya tersebut ternyata orang yang sungguh-sungguh ingin taubat, ingin apa dan sebagainya, dikisas pun siap misalnya. Halo minta taubat? Oh nah, minta taubat. Ada taubatnya. Nah, ini. Karena diketahui dari hal sa'il tidak ada darar. Tapi kalau keadaan orang yang bertanya ini adalah darar, adanya darar, terkadang orang itu punya api dan besi. Itu api dan besi, maksudnya dia mau melakukan apa saja bisa. Punya api dan besi, artinya punya senjata, punya kekuatan, mau berondong orang, mau bunuh orang, bisa-bisa saja. Kebal hukum. Seperti ini. Kalau jawab iya, dia tambah membuat kerusakan, maka tidak dijawab. Wallahu a'lam misal demikian. Baik, ma yalzamul mustafti. Ma yalzamu al-mustaftiya. Hal-hal apa yang mengharuskan sebagai keharusan bagi orang yang minta fatwa? Keharusan apa yang sesuatu apa yang mengharuskan bagi orang yang minta fatwa? Mustafti talab al-fatwa. Yalzamul mustaftiya amran. Baik, dua perkara yang lazim bagi orang yang minta fatwa. Dua perkara yang mengharuskan orang yang minta fatwa punya sifat demikian. Al-awwal an yurida bistifta'ihi al-haqqa wal amal bih. Ini yang paling penting. Jadi orang minta fatwa tujuannya itu adalah untuk mencari al-haq. Mencari apa? Al-haq. Wal amal bih, dan untuk beramal. Antum lihat para sahabat ketika minta fatwa kepada Nabi SAW, minta al-haq dan beramal. Seperti misalkan contohkan wufud Abdul Qais, datang dari jauh, ini na'tika min syuqqatin ba'idah wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudar wa la nastati an na'tiyaka ila fi syai'in haram famurna bi amrin na'mur bihi man wara'ana wa nadkhul bihi jannata. Subhanallah. Tuh fatwanya gitu. Famurna bi amrin, mereka minta perintahkanlah pada kami, ya, minta fatwa, minta. Famurna bi amrin na'mur bihi man wara'ana, yang nanti akan kita sampaikan pada orang-orang yang di belakang kita. Kan ini utusan. Kalau utusan biasanya satu kampung berangkat semua atau gimana? Tidak keluarkan. Ya paling 2 orang, 4 orang misalkan. Ini namanya apa? Utusan. Kalau satu kampung berangkat semuanya bukan utusan. Karena dia namanya wufud delegasi, mandub, ya. Datang pada Nabi SAW minta fatwa. Apa fatwanya? Famur Nabi amrin na'mur bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannata. Yang mana kalau kita lakukan perkara ini kita akan masuk surga. Sehingga minta fatwa tujuannya untuk apa, Umar? Untuk untuk beramal. Al-haq bil amal nadkhul bihi al-jannata. Dengan sebab itu kita akan masuk surga. Nah, itu. Ini minta fatwa. Baik, sehingga para sahabat ketika minta fatwa ini tujuannya demikian. Uqbah bin al-Harith tazawaja ibnatan di Abi Ihab ibn Aziz. Ketika sudah nikah, datang seorang perempuan mengatakan, baik, saya menyusui kamu dan istri kamu. Dia menikahi saudara sesusuan. Datang ke Madinah menanyakan kepada Nabi SAW.
Bagaimana perihal ini? Kaifa qad qila fafaraqaha Uqbah. Spontan sudah ada fatwa dari Nabi SAW. Kaifa qad qila, gimana lagi? Perempuan itu mengatakan bahwa menyusui kamu dan istri kamu, menikahi saudara sesusuan, hukumnya apa Muhammad? Hah? Haram apa mubah? Hah? Karena mahram, haram. Dengan spontan fafaraqaha Uqbah. Uqbah langsung firaq. Bukan talak, karena dasar nikahnya enggak sah. Kalau dasar nikah tidak sah, tidak ada talak, tidak ada fasakh. Tapi firaq, pisah. Langsung pisah. Enggak, gimana ya? Nah, bukan berpikir-pikir. Ya kan? Enggak gimana? Bukan. Sahabat begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika punya dapat bagian tanah di Khaybar. Faqala indi anfasumal. Itu maksudnya Khaybar ini anfasumal indi. Harta yang paling mewah yang saya punya. Minta musyawarah fatwa pada Nabi SAW. Kaifa tara? Gimana pendapatmu ya Rasulullah? Minta fatwa. Qala ihbis aslaha wa tasaddaq bih. Ihbis aslaha, tahan maksudnya waqaf. Tahan tanahnya, kemudian tasaddaq dengan hasilnya. Ini maksudnya mereka minta fatwa, tujuannya adalah al-haq walil amal. Baik, nah. Kalau kamu lihat demikian para sahabat, mereka adalah ketika minta fatwa talabul haq wal amal. Beda dengan Yahud. Yahud itu kalau tanya hanya untuk ta'anud, ngetes. Yahud. Makanya banyak kisah. Ya Abul Qasim, ana as'aluk. Karena mereka enggak mau memanggil ya Rasulullah, enggak mau. Imam Muhammad, Imam Abul Qasim. Saya mau tanya. Baik, la ya'lamuhu illa nabiyyun. Saya mau tanya, pertanyaan ini tidak mengetahui kecuali nabi. Kalau kamu tahu berarti kamu tutul nabi. Tapi itu sudah jauh, sudah tahu. Khalas idan antana. Udah, enggak maksudnya hak, al-haq, bukan talabul haq, bukan. Cuma untuk ta'anud, ngetes aja. Itu Yahud. Baik, nah. An yurida bistifaihi al-haqqa wal amala bihi la tataba'a rukhas. Nah. Dan bukan untuk mencari keringanan. Biasanya tanda-tanda alamat orang yang mencari keringanan itu adalah sudah tanya kepada ulama yang dia sudah dijadikan sebagai umdah. Kemudian dia karena tidak sesuai dengan jawabannya, tanya nyari pada yang lain. Yang lebih ulama ini lebih di bawahnya. Biasanya tandanya begitu. Enggak pas. Yang kita harapkan kan labas. Ya kan? Atau terkadang fatwa ini udah ada fatwa tidak disebarkan pada umat. Sebab apa? Tidak sesuai dengan tujuan. Tapi kalau sesuai, langsung masih di depan syekhnya langsung disebarkan. Karena apa? Sesuai. Jika tidak sesuai, udah. Sudah dibawa pulang, biaya besar-besar, diumpetin. Jangan sampai ketahuan. Ini namanya orang tatabuk rukhas. Nyari fatwa hanya untuk apa? Cari apa? Rukhsah, keringanan. Ingin nyari yang paling tidak labas mubah. Ya? Labas mubah.
La tatlabur rukhas wa ifham al-mufti. Ifham itu i'jaz, dan maksudnya bukan ingin mencari kelemahan orang yang berfatwa, ya. Terkadang gitu ada orang tanya, tapi maksudnya itu ingin cari kesalahan. Oh, itu fulan fatwa demikian, cari kesalahan. Ghairu dzalika minal maqasid sayyi'ah, dan yang lainnya dari tujuan-tujuan yang jelek. Oleh karena itu, na'am, ketika kita minta fatwa, berfatwa, bukan tujuannya untuk menjatuhkan orang lain, teman, jatuhkan, bukan juga. Tujuannya adalah al-haq itu loh. Ini yang paling penting. Tujuannya al-haq, tujuannya adalah al-amal, barokah. Al-haq, al-amal. Bukan cari-cari rukhsah, bukan untuk mengetes mufti, menjatuhkan mufti, bukan. Atsani alla yastaftiya ila man ya'lam aw yahlib ala dhanni annahu ahlun lil fatwa. Yang kedua, tidak boleh minta fatwa. Tidak boleh meminta fatwa kecuali kepada orang yang dia tahu, dia ketahui, au yahlib ala dhanni, atau menurut pandangan dia, pandangan yang kuat, bahwa orang yang ditanya ini ahlun lil fatwa, memang bidangnya ahli dalam apa? Fatwa. Bukan asal orang Arab. Orang Arab memang bahasanya apa? Arab. Orang Indonesia bisa terkecoh loh. Di sana dulu ya, di Damat ada orang sudah tua, masya Allah, udah tua, orang udah tua, ya hidup gitu dia di pondok ya. Itulah bukan, tapi bisa ceramah. Kan kalau Allah datang ke Indonesia, masya Allah, syekh luar biasa. Itu. Makanya kita orang ajam banyak apa? Tertipu. Karena apa? Dengar bahasa aja udah susah ya, Farhan. Antum bisa dengar? Maksudnya dengar orang Arab bicara susah bagi anda? Susah kan? Nah, iya. Jadi orang Arab kalau datang ke Indonesia, baik itu syekh atau bukan syekh atau orang biasa, ketika udah bicara orang melongo. Ya. Orang melongo kan? Karena bahasanya apa? Arab, sehingga masya Allah. Padahal orang sana di sana dulu ada orang tua gitu ya, tapi itu senang ceramah. Terkadang tiba-tiba dia berdiri, ini alhamdulillah. Ya, kalau datang ke Indonesia luar biasa syekh. Subhanallah itu. Makanya orang ajam banyak tertipu. Karena apa? Lihat bahasanya aja udah susah. Ya? Bawa satu dalil putar sana putar sini udah. Baik, nah, sehingga kalau mau minta fatwa kepada orang yang ahli untuk fatwa. Di zaman kita ma'ruf ulama sunnah, baik ulama mamlakah, ulama Yaman dan sebagainya, ma'rufun, mereka sudah dikenal, mereka adalah ahlul lil fatwa. Baik, sebagaimana di zaman para salaf, bahwasanya walaupun orang punya ahadits, tapi tidak semua ahlul lil fatwa. Fatwa pada fulan, fatwa pada fulan, fatwa pada fulan. Baik, itu seperti itu. Sehingga kalau anta ingin minta fatwa kepada orang yang ahlun lil fatwa. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ala dzikr, dzikr. Ahliyah, punya ahliyah. Membidangi, ya, punya kepandaian, punya ahliyah. Ahli dzikr, ahlul Quran, ahlus sunnah, ahlul kitab, ahlus sunnah, Al-Quran, sunnah, para sahabat ini. Makanya orang yang dibolehkan fatwa itu punya makrifat yang luas, punya pengalaman yang luas, begitu. Bukan hanya baru berasal dari sudukah sudah berfatwa. Terkadang aneh-aneh.
Mau belajar apa udah? Fatwa. Belum belajar, cuman belajar dengan Google, lebih parah lagi. Udah buka channel fatwa. Kalau Anda punya problem, ketik saja kata-kata. Nanti jawabannya gampang, nyari di Google. Nah, dia ditanya, dia juga tanya pada apa? Mbak Google. Apa hukumnya kayak gini nih? Nanti juga dia ketik di Google, apa ini? Nah, baru setelah itu dia akan fatwa. Ya akhi, maksudnya al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Kala bisi thawbaizur. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Orang merasa kenyang, toyib, merasa punya padahal dia tidak diberi sesuatu. Baiklah, mutasyabih bima lam yu'ta. Berhias padahal bukan barangnya. Kira ini. Mutasyabih bima lam yu'ta. Menampilkan dirinya orang punya keahlian padahal tidak ahli. Misalnya dia ingin menampakkan pandai las, udah pakainya kayak astronot, misalnya, lasnya dipegang, coba dilas, lama-lama besinya tambah bolong semua. Sehingga kalau minta fatwa pada orang yang ahlun lil fatwa, wayan bagi an yakhtara awsaqal muftin, ilman wa wara'an. Dan wakilah yajibu dzalik. Dan hendaknya dia memilih alul fatwa yang paling thiqah, paling terpercaya, baik secara ilmunya, punya wawasan yang luas, awara atau dia wara. Hati-hati sekali dalam masalah-masalah. Tidak gegabah, tidak mudah. Punya pikiran yang jauh. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, di awal munculnya Jam'iyah, bahasa kita yayasan, gampangnya aja yayasan. Pertama kali awal-awal munculnya Jam'iyah, beliau ditanya mahkumul Jam'iyah. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau sudah hati-hati, wara, tidak labas, segampang itu bukan. Beliau punya pandangan yang jauh. Baik, karena ini sesuatu tajaddad, sesuatu yang baru. Maka nasihat beliau waktu itu, dia mengatakan, kamu ingin dakwah atau ingin memelihara anak yatim? Jawabannya begitu. Maksudnya kalau kamu ingin dakwah tidak perlu Jam'iyah. Untuk apa? Beliau sudah ada isyarat begitu. Kamu ingin dakwah atau ingin pelihara apa? Anak yatim, al-aitam. Kalau kamu ingin dakwah, ya nggak perlu Jam'iyah. Maksudnya gitu. Untuk apa Jam'iyah? Berarti di sini sudah ada nazar, ada pandangan, ada titik bahwa Jam'iyah ini sesuatu yang betul-betul ingin ke arah bahaya. Berkembang lama, berkembang, ternyata akhirnya terbuka kedoknya. Sampai akhir, di antara akhir fatwa beliau, Al-Jam'iyah Astarul Hizbiyah. Jam'iyah itu adalah siter. Jam'iyah itu adalah tirai. Ya, korden, ngerti korden? Apa? Hah? Baju. Oh, baju. Astar, siter, supaya tidak kelihatan, pakai siter. Siternya siapa? Hizbiyah. Hizbi supaya tidak diketahui. Nah, pakai apa? Jam'iyah. Penutupnya hizbi. Karena sudah beberapa tahun terbukti ternyata, makanya fatwa beliau di awal itu sudah ada titik nazar. Kok Jam'iyah? Dakwah kok mau pakai Jam'iyah? Mau mengharamkan belum jelas, ya.
Mau membolehkan juga khawatir. Maka beliau mengatakan apa? Tadi. Kalau kamu ingin dakwah, tidak perlu apa? Jamiah. Kamu ingin dakwah atau ingin pelihara anak yatim. Ternyata memang sejarah setelahnya akhirnya ternyata itu. Makanya antum lihat bahwasanya yang namanya orang hizbi, jadi ahlul bid'ah, jadi mubtadi' di negeri Arab rata-rata di belakangnya jamiah. Di belakangnya itu jamiah. Kalau orang punya hizbi jadi kaya. Mobil kasih, rumah ada, ya. Itu. Bulanan ada. Tunjangan ini al-muhim gitulah. Harta jamiah. Coba siapa yang hizbi tidak ada punya jamiah? Di belakangnya nongol nanti. Kalau sudah pure, sudah jelas nongol baru jamiah. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, Syekh Ibnu Baz ketika awal ditanya oleh Ansarus Sunnah Sudan. Ansarus Sunnah di Sudan dulu, ya, itu dakwah Ahlussunnah sangat kuat di Sudan. Dipuji para ulama Ansarus Sunnah. Akan tapi kemudian mereka dinamakan oleh Syekh Mubil Ansarul Bidah. Apa yang menyebabkan mereka menjadi Ahlul Bidah? Jamiah ini. Pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibnu Baz bahwa jamiah ini menghimpun orang-orang yang keluar dari Jamiah Islamiyah, kemudian menerbitkan buku-buku untuk berdakwah, kemudian ta'awun 'alal birri wa taqwa gitu. Ketika Syekh Ibnu Baz ditanya, beliau tidak mengatakan mubah secara demikian, mubah, atau tidak mengatakan haram. Cuman karena masih baru terjadinya jamiah ini, beliau hati-hati membuat satu qaid, madama at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Jamiah ini bisa berjalan jika betul-betul ta'awun 'alal birri wa taqwa. Ini qaid. Enggak ada takatulat, enggak ada hizbiyat, enggak ada dan sebagainya. Tapi buktinya kan enggak bisa terlaksana. Ketika diberi qaid seperti ini, toh jamiah Al-Ansar Sunnah di Sudan, subhanallah, malah menjadi ikhwanul muslimin. Jadi Ansarul Bidah. Betul, antum lihat. Sehingga para ulama pandangannya jauh sekali. Pandang jauh dan waroknya luar biasa. Sehingga mana sorih dikatakan mubah, halal. Antum lihat fatwa mana? Fatwa kibar para ulama. Enggak ada begitu. Walaupun masih awal-awal saja mereka sudah ada pandangan arah ke sana. Ini. Ternyata bahkan Ansarul Sunnah di Sudan jadi Ansarul Bidah. Sehingga memilih ahlul fatwa orang yang terpercaya keilmuannya, memang dia punya ilmu. Punya ilmu betul. Punya makrifat. Syekh Albani rahimahullah taala lahu ba' tawil. Artinya punya pengalaman yang luas sekali dalam ahadits. Luar biasa. Baiknya bidangnya, keilmuannya luas. Awsaq mufti al-muftin ilman wa wara'an. Ilmunya juga fiqh terpercaya, waraknya juga demikian, warak. Ulama itu warak, enggak asal labas. Ini kalau ada orang senangnya kaifa labas, kaifa mubah, labas. Ini khawatir jadi 15. Bahaya. Wakila yajibu dzalik, bahkan dikatakan wajib memilih mufti yang fiqh ilmu dan waraknya. Ini dua perkara yang wajib dipunyai oleh al-mustafti, orang yang meminta al-fatwa. Sehingga jangan bahasanya Syekh enggak satu. Nah, ini sebenarnya orang sudah enggak betul. Ini alamat orang tatabu rokhas. Syekh kan enggak satu, Syekh kan banyak, ulama banyak. Enggak begitu. Anta ini ingin nyari apa? Anta ingin nyari apa?
Nyari tatabuk rukhas atau nyari kebenaran atau nyari amanah. Baik, nah. Makanya bahasanya terkadang begitu. Ulama nggak satu kok, banyak. Kan bahkan kita disuruh milih mana yang paling thiqah ilmunya dan waroknya. Kalau Syekh Fulan seorang alim yang kita percaya ilmunya, waroknya udah berfatwa, ya udah itu yang dipegangi. Ya. Bukan kemudian bahasanya apa? Ulama bukan fulan saja. Gimana? Kalau begitu ya udah binasa. Apa maksudnya? Ingin cari yang labas. Makanya orang-orang yang dicari oleh rojaiyin. Kalau roja, saya terus terang tidak mengatakan mereka sururiyun. Tapi kita katakan mereka langkahnya adalah ikhwanul muslimin. Langkah mereka itu langkah-langkah ikhwanul muslimin. Saya enggak mengatakan sururiyun, tapi mereka adalah langkahnya ikhwanul muslimin. Ketika bertanya kepada ulama kibar, misalkan tentang masalah intikhabat, ya, kita ikut dalam partai apa enggak? Intikhabat. Ulama kibar mana akan berfatwa labas mubah? Nah. Karena ulama kibar itu tidak berfatwa gitu, akhirnya pilihlah kira-kira orang yang akan berfatwa apa? Labas mubah. Nah, gitu. Baik, seperti itu. Seperti hal-hal yang lainnya. Misalnya gambar. Sekarang kan banyak terjemah gambar ya. Buku apa namanya? Sifat atau buku tentang masalah jenazah sudah ada gambar. Tata cara wudu aja ada apa? Ada gambar. Kemudian tata cara sholat Nabi juga ada gambar. Apa yang tidak ada gambar? Baik, nah. Hanya merembet kepada yang lainnya. Carilah fatwa yang sekiranya membolehkan apa? Gambar. Al-Mughim begitu. Ini suatu kesalahan. Baik, sehingga antum semuanya tahu, kita semuanya tahu ciri-ciri orang yang minta fatwa tapi bukan tujuannya al-haq, tujuan tadabbur, ar-rukhas dan sebagainya. Kita tahu. Baik, nah, kita ambil baikunia. Ayub, mana Ayub? Sal. Iqra baikunia. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah musallin ala Muhammadin khairin nabiyyin bismillah. Hadhihi min aqsamin hadithidah wa kullu wahidin tawaddah. Awallah sahih wa huwa ma tasal isnadu wa lam yajutahu yarwi aslun dhabitun an misli mu'tamadun fi dhabti wa naqli wal hasan ma'rufu turqan wa huwa rijalu la kasahih istarat fa kullu man rutbatin husna qasr wa huwa dhaif wa huwa aksaman qasr wa ma uzifa innahu al-marfu wa ma litabin wa matu wal mustadil mutasilun isnadi min rawi hatta al-mustafa wa lam yabin wa ma bisami kulli rawin yatasil isnadu lil mustafa fal mustasil salsalun permala wasfinata mislama wa yang banin fata kadaka qad hatasani qaima au badan hatasani tabassama adil marwi ustanya koma salasa asur mawriyun koma salasa wa anan kan saidan karam wa mubhamun fi marawin lam yusam aqulu maqadat rijalu ala walidu dakalladhi kunna zala wa ma adaftahu ila al-asabi min qawlin wa fi'lin wa huwa mawqufun zukin wa mursalun min sahabi saqat wa qul haribu marawin faqat wa kullu ma lam yatasim bihali isnadu munqati'un awsali wal muqalu sakit min isnani wa ma ta'mudala sanawani
الأول الإسقاط للسيف وأن ينقل منه فوقه بألوان، والثاني لا يسقط منه يصف أصابه بما به لا ينألف وما يخالف ثقة به ملا فساد، والمقلوب قسمان التلا إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد المتن قسمه، والقرض ما قريته على والفرد ما قيده بصفة أو جمع على أو قصد على رواية وما بإلة همود أو وفام عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن عند أهيمن مضطرب عند أهيمن فم، والمدرجات بالحديث ما عدت من بعد ألفاظ رواة اتصلت ما روى كل قريب عن أخيه مدبج فأعرفه حقا فانتحي. Haris sama Haris. Haris. Dulu kan sudah selesai kan? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa dimi aqsamil hadith indah wa kullu wahidin ata wa haddah. Awwalu sahih wa mattasal isnadu wa lam yashudda aw yu'an يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما نسبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع والمقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مع الاثنين أو ثلاثة مشهور مع رفاق مع ثلاثة معنى كان سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قال رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما ضفته إلى الأصحاب من قول وفعل وهو موقوف سكن ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمؤدل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل من فوقه بعن وأن والثاني لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخلف ثقة فيه ملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسمه والفرد ما قيدته وقلب إسناد لمتن قسمه والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصير على رواية وما بعلة عمود أو خفى معلل عندهم قد عرف وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن والمترجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتفه متفقون لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق خط فقط وضده مختلف فحش الغلط والمنكر به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه ما واحد به فرد واجمع لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فقد 30 بأربعين أتت أبياتها ثم بخير ختمت. Baik, nah. Sekarang tadris asyuyukh. Kita sudah memberikan tadris al-isnad, sudah. Tadris taswiyah. Tadris taswiyah siapa kemarin yang buat tadris taswiyah? Man, Abdul Ghani.
Baqiyah ibn Walid. Kita contohkan kemarin dari contoh Baqiyah ibn Walid. Dia meriwayatkan dari man Abdurrahmi Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid an Baik, Khalid bin Midan irawi an bi Umamah. Dawir sanad rijaluhu thiqat, lakin Baqiyah ibn Walid ma'ruf wa huwa yarwi anil kadzabin. Dia biasa meriwayatkan dari apa? Kadzabin. Kadzabin meriwayatkan dari thiqah, kemudian sama Baqiyah bin Walid dihilangkan ini kadzabin ini. Oleh karena itu dalam Syekh Albani kemudian sampai mendapatkan bahwa ternyata hadis ini diriwayatkan dari siapa? Umar bin Harun al-Kadzab. Sehingga Baqiyah bin Walid mengambil hadis dari Umar bin Harun dari Thawr bin Yazid. Baik. Ini al-Kadzab Umar bin Harun dihilangkan, digugurkan sehingga sanadnya nampaknya apa? Thiqah semua. Itu namanya tadlis taswiyah. Tadlis syuyukh wa tsani la yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yanarif. Kesimpulannya bahwa seorang rawi mensifati, menamai, menjuluki syekhnya dengan sesuatu yang asing, yang tidak dikenal. Karena syekhnya dhaif. Karena tadlis itu perbuatan demikian. Karena ingin memoles, ya. Poles namanya tadlis. Baik. Mobil misalnya udah karaten, ya, udah keropos, kemudian apa? Disemprot, kelihatan apa? Oh, kelihatan baru. Padahal dia menutupi aib tadi. Namanya tadlis, berbuat tadlis. Tadlis, taibna. Pemalsuan. Ya, menutup-nutupi barang jelek, menutup-nutupi barang jelek. Seorang rawi punya gurunya ini dhaif, kadzab, apa dan sebagainya. Tidak digugurkan, ada disebut, cuman dia kasih nama lain, kunyah yang asing atau dijuluki dengan julukan yang menggambarkan itu adalah bukan gurunya dhaif. Ini adalah seperti perbuatannya Atiyah bin Sa'ad al-Aufi. Contohnya ini, contoh yang melakukan tadlis syuyukh adalah Atiyah bin Sa'ad al-Aufi. Tadlis, baik. Dia adalah Atiyah bin Sa'ad al-Aufi. Atiyah itu sendiri kedudukannya adalah Atiyah, dia adalah karena yudallis tadlisan khabithan. Atiyah ini pada zat dirinya dhaif. Dia sudah dhaif. Kemudian ditambah dia yudallis tadlisan khabitha. Membuat tadlis yang sangat buruk, sangat jelek. Fakana yaqul, Atiyah ini mengatakan dalam riwayatnya an Abi Sa'id. An Abi Sa'id. Coba kira-kira Anta Abdurrahman, kalau kamu dapat sanad dari Atiyah ibn al-Aufi an Abi Sa'id. Siapa Abu Sa'id? Al-Khudri. Yang terpetik pada gambaran pembaca siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Baiklah. Yuhimu annahu Al-Khudri. Menggambarkan bahwa Abu Sa'id ini adalah Al-Khudri. Tabi'in atau atba' tabi'in itu Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri, siapa ini? Handalah. Hah? Sahabi. Sahih, sahabi. Yuhimu annahu Al-Khudri. Memberikan gambaran kepada orang bahwa Abu Sa'id itu adalah Al-Khudri, sahabi. Wa huwa, padahal yakni Al-Kalbi. Padahal Atiyah ini memaksudkan itu Al-Kalbi. Kalbi kadzab. Kalbi
al-kadzdzab, yakni al-kalbi, al-kadzdzab. Ini namanya tadris taswiyah, tadris syuyukh, ya. Seperti diperbuat oleh Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi. Dia mengatakan an Abi Sa'id. Dikira orang Al-Khudri, udah tenang-tenang, ternyata maksud Atiyah ini bukan Al-Khudri, siapa? Al-Kalbi, Abu Sa'id Al-Kalbi Al-Kadzdzab. Subhanallah. Ini perbuatan yang sangat jelek, tadris asyuyukh seperti ini. Maka dikatakan tadrisan khabitha. Dia membuat tadris yang jelek. Baik, nah, itu contoh dari tadris asyuyukh. Bisa dilihat di Dhaifah, silsilah Dhaifah jilid kedua halaman 291. Nomor hadis 887. Kisah tentang Atiyah bin Sa'ad Al-Aufi yang dia melakukan tadris syuyukh. Sehingga tadris itu semuanya tercela, ya. Tadris semuanya apa? Tercela. Perbuatan tadris. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di masa akhirnya beliau menyesal. Di masa akhirnya beliau menyesal kenapa dia punya riwayat dari du'afa, kemudian du'afa ini digugurkan. Sufyan Ats-Tsauri melakukan sedikit tadlis, makanya beliau meninggal dunia uhibbu an akuna kafafan la ilayya wa la alayya, tidak ingin membawa beban hadis. Dikomentari kenapa? Di annahu yarwi anid du'afa wa yudallis. Karena dia meriwayatkan dari du'afa dan mentadlis dan berbuat tadlis. Sehingga tadlis semuanya adalah madmum. Tadlis semuanya adalah madmum. Baik, demikian contoh tadlis asyuyukh. Tadlis isnad selesai, contohnya tadlis taswiyah selesai, tadlis asyuyukh juga sudah kita bawakan misal dan contoh. Tapi insyaallah nanti kalau kita murojaah dari awal, kita bukan murojaah nadori, bukan teori, tapi murojaah praktek. Ya, hadis sahih, prakteknya gimana? Hadis hasan, demikian, hadis dhaif, hadis kada. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi.